Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalian Hermawan dengan NIM 24 13 11 003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang techno-socialpreneur. Oke, sebelumnya techno-socialpreneur ini tuh adalah gabungan dari tiga kata, yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneur. Nah, secara sederhana, techno-socialpreneur ini adalah individu atau kelompok yang menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi yang memberikan dampak sosial positif. Kemudian jadi mereka itu tuh nggak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga ada bagaimana inovasi yang diciptakan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemudian juga mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong kesejahteraan ekonomi. Nah, selanjutnya dalam konsep ini tuh teknologi itu berfungsi sebagai alat sosial menjadi tujuan utamanya, dan entrepreneurship itu menjadi sistem agar solusi tersebut tuh bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, seorang techno-socialpreneur ini menciptakan inovasi harus sebagai seorang techno-socialpreneur dalam menciptakan inovasi itu harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya inovasi yang dibuat itu tidak boleh mencapai secara teknologi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, selain itu tuh aspek etika juga sangat penting nih teman-teman. Jadi techno-socialpreneur itu harus menghormati hak asasi manusia, kemudian juga menghindari diskriminasi serta tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh inovasinya. Karena pada akhirnya teknologi tanpa nilai moral pun bisa membawa dampak negatif juga. Nah, kemudian untuk memahami konsep yang lebih jelas, kita harus bisa membedakan dengan istilah lain yang sering digunakan dalam kewirausahaan, yaitu entrepreneur, technopreneur, dan socialpreneur. Pertama, untuk technopreneur ini tuh adalah seseorang yang memulai menjalankan bisnis dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. Jadi entrepreneur ini tuh mereka menciptakan nilai tambah melalui produk atau jasa yang fokus pada pengembangan bisnis. Kedua, technopreneur ini tuh entrepreneur yang fokus memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Jadi mereka tuh menggunakan atau mengembangkan teknologi untuk menciptakan produk yang inovatif dan meningkatkan efisiensi. Untuk yang ketiga itu ada socialpreneur. Socialpreneur ini entrepreneur yang memiliki misi sosial atau lingkungan yang jelas. Tujuan utamanya ini menciptakan dampak positif melalui bisnis. Nah, sedangkan techno-socialpreneur ini tuh merupakan gabungan dari technopreneur dan socialpreneur. Jadi mereka itu menggunakan inovasi teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, untuk di era digital saat ini, perkembangan teknologi seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan atau AI itu telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Kayak dunia itu menjadi lebih cepat dan terkoneksi. Namun di tengah kemajuan tersebut, berbagai masalah sosial itu juga tetap ada. Jadi sebenarnya ekonomi, pengangguran, dan akses pendidikan yang menjadi Nah, disinilah tuh techno-socialpreneur menjadi sangat relevan. Jadi konsep ini tuh nggak hanya memanfaatkan teknologi untuk membangun bisnis, tapi juga menjadikan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, yang membedakan technopreneurship dengan bisnis digital biasa itu adalah orientasinya. Jadi kalau misalnya untuk bisnis digital itu melihat peluang pasar terlebih dahulu. Socialpreneurship itu melihat masalah sosial sebagai titik awal. Ide bisnis lahir dalam kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dari peluang keuntungan. Kemudian salah satu kekuatan untuk technopreneurship adalah skalabilitas. Jadi solusi berbasis teknologi dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih efisien dibanding program sosial konvensional. Nah, kemudian ada tantangannya juga nih. Tantangan pertamanya itu adalah menjaga keseimbangan antara misi sosial dan berkelanjutan bisnis. Nah, jadi jika tidak memiliki model bisnis yang jelas, inovasi sosial itu bisa berhenti karena kekurangan dana. Tetapi jika terlalu fokus pada keuntungan, maka misi sosial juga bisa terabaikan. Nah, tantangan keduanya ini adalah kesenjangan literasi teknologi. Jadi nggak semua masyarakat tuh memiliki akses atau kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Jadi kayak contohnya itu misal orang yang udah lebih lanjut usia itu pasti
masih awam dong dengan teknologi. Nah, oleh karena itu tuh inovasi tuh harus dirancang secara inklusif agar tidak memperlebar ketimpangan. Oke, selain itu, techno-sociopreneur ini juga harus memiliki empati dan pemahaman pemahaman mendalam terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Inovasi tanpa memahami realitas sosial beresiko tuh tidak tepat sasaran. Nah, dalam pandangan saya itu technopreneurship ini mencerminkan perubahan paradigma dari kewirausahaan. Jadi jika dahulu keberhasilan diukur dari besar keuntungan, kini mulai lebih bergeser pada besarnya dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Nah, generasi muda ini tuh memiliki peran penting banget dalam perkembangan techno-sociopreneur karena karena kita tuh generasi yang tumbuh di era digital. Kita tuh lebih mengetahui atau lebih mempunyai kemampuan adaptasi teknologi yang baik secara baik serta kreativitas dalam melihat peluangnya. Nah, terus juga dengan dukungan pendidikan dan ekosistem yang tepat, generasi muda tuh dapat menjadi motor penggerak inovasi sosial berbasis teknologi. Nah, pada akhirnya techno-sociopreneurship ini tuh bukan sekedar istilah akademik atau tren semata ya teman-teman. Jadi konsep ini tuh merupakan kebutuhan zaman di mana kemajuan teknologi tuh harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, teknologi itu hanyalah alat. Nilai integritas dan tujuan manusia yang menentukan arah penggunaannya. Nah, dengan demikian techno-sociopreneurship itu tuh dapat dipahami sebagai bentuk kewirausahaan yang lebih humanis, terus juga lebih menggabungkan inovasi dengan kepedulian, terus bisnis dengan empati, serta teknologi dan tanggung jawab sosial. Nah, jika dikembangkan secara konsisten dan integritas, techno-sociopreneurship ini tuh berpotensi menjadi kekuatan transformasi yang membawa perubahan positif bagi masyarakat luas. Oke, jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.